Jadi gini, pertama ya, aku udah ngecek ketika aku pergi kemana-mana dan akhirnya aku yakin memang tempat yang paling bagus untuk dakwah itu adalah Indonesia. Serius. Karena pertama Indonesia ini setidaknya kita ngerti orang-orangnya seperti apa. Misal contoh kayak di Turki lah, aku kan sering pergi ke Turki. Turki itu orang-orangnya nggak seperti orang Indonesia. Mereka nggak siap untuk nerima dalam tanda kutip kajian ataupun sharing dan segala macam. Walaupun mungkin secara kepemimpinan dia lebih peduli pada Islam atau lebih terlihat peduli pada Islam. Tapi tanya Ustadz Maliki juga pernah tinggal di Turki. Turki itu giroh keislamannya tidak seperti Indonesia. Aku pernah buat satu video khusus untuk membandingkan antara Turki dan Indonesia dan aku fix milih Indonesia kalau aku disuruh milih mau dakwah di mana. Bisa dipahami ya. Tapi untuk liburan ya nggak apa-apa lah, healing boleh silahkan. Tapi kalau untuk dakwah, insya Allah Allah menempatkan orang-orang terbaik pada tempat-tempat terbaik. Sebagaimana Allah tempatkan orang Palestina adalah terbaik untuk mempertahankan tempat itu dan memberikan contoh bagi orang-orang lain dari tempat itu, maka Allah pilih orang-orang terbaik untuk mendiami Indonesia, untuk berdakwah di Indonesia. Jadi kalau Mas sudah punya concern, sudah punya rasa pengen untuk memperbaiki Indonesia, itu sudah menjadi bagian daripada hidayah Allah, sudah menjadi bagian daripada pilihan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian, Rasulullah SAW itu pernah ngasih tahu kepada para sahabat, tolonglah saudaramu, baik dalam keadaan dizolimi, juga dalam keadaan menzolimi. Itu kata Rasulullah tuh. Maka para sahabat bingung lah. Mereka bilang, ya Rasulullah kami ngerti kalau nolong orang dizolimi itu kayak apa. Maksudnya menolong orang yang zolim gimana? Maka kata Rasulullah, tolonglah mereka dengan menghentikan apa yang mereka lakukan. Jadi ingat ya, menghentikan kezoliman orang lain atau menghentikan kezoliman teman kita itu bagian daripada rasa sayang, rasa cinta. Faham sampai di sini? Maka ketika kita mencintai Indonesia, tempat kita dilahirkan, walaupun dengan segala macam yang ada, ngomong, kasih tahu orang ini salah. Kalau kita diem itu justru melestarikan dan melanggengkan keburukan. Maka aku ngomong, aku gak suka nih dengan cara kayak gini. Bukan orangnya yang gak suka, tapi caranya. Aku gak suka pada orang yang dipaksakan jadi pemimpin dengan cara melanggar hukum ataupun ubah hukum. Aku gak suka dengan orang-orang yang gak punya keahlian tapi dia terus kemudian jadi pemimpin. Aku gak suka dengan kezoliman ini, aku gak suka dengan kezoliman itu. Dari tadi kan aku ngomongin yang terjadi perbuatan, bukan ngomongin orangnya. Karena orangnya bisa berubah, sama kayak aku. Dulunya kafir, lalu mulai jadi muslim. Tapi perbuatan itu gak bisa berubah. Perbuatan salah ya salah, mau siapapun yang melakukannya. Aku bilang aku gak suka dengan orang-orang yang bilang misalnya qadarullah, padahal dia gak melakukan ikhtiar. Aku gak suka dengan orang-orang yang bilang bahwasanya adab kepada guru, tapi gurunya gak punya adab terhadap muridnya. Aku gak suka. Aku ngomong dengan sesuatu itu, bukannya terbatas pada menteri-menteri. Ngeliat gak yang kemarin? Ini banyak yang harus dibahas karena aku kan sudah berapa lama ya nggak ngisi kajian di sini ya. Itu loh, ada guru katanya bagi makanan tapi ditendang, tau nggak? Paham maksudnya? Terus yang dibilang di situ apa? Wah nggak pernah nyantri sih lu, gak usah komentar deh. Guys, siapapun yang pernah nyantri dan pernah belajar kitab-kitab di pesantren akan tahu bahwasanya adab itu bukan hanya dari murid kepada gurunya, tapi dari guru kepada muridnya. Kalau kita diem aja, berarti kita nggak sayang dengan saudara-saudara kita. Bisa dipahami? Ada orang-orang ketika terus kemudian merasa bahwasanya dia seorang misalnya anak pemimpin pesantren, terus bilang, rokok gua ini, Allah nih. Kalau kita nggak kritik, berarti kita nggak sayang sama dia. Dan banyak orang yang terus kemudian jatuh dalam kebodohan juga. Bisa difahami sampai di titik ini. Maka ketika kita menemukan banyak problem-problem yang terjadi di Indonesia, artinya Allah memberikan kesempatan bagi kita ngerasain spill sedikit daripada apa yang Rasulullah alami. Bayangin ya, Rasulullah itu masih belum muslim orang-orangnya. Rasulullah itu nyembah batu beneran. Kita kayaknya ya mungkin sama gitu kan ya. Walaupun mungkin orang-orangnya muslim. Tapi ya tadi itu. Berarti kecintaan kita terhadap Indonesia adalah ngasih tahu bahwa ini problematikanya. Ini bahaya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Bisa dipahami ya. Nah inilah tugas kita memang mungkin berat. Tapi setidaknya ini kesempatan kita untuk dapat pahala. Jadi itu caranya. Dengan cara ngaji sudah jelas. Karena kalau Anda nggak mengkaji Islam, Anda nggak akan tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Mana yang harus dikritik dan mana yang harus nggak dikritik. Lalu kemudian setelah ngaji, berikan kritik yang baik.
bukan kritik yang menghina. Karena banyak kan aku lihat orang gak suka sesuatu bukan masalah perbuatannya yang dipermasalahkan, tapi orangnya yang dipermasalahkan. Aku gak suka mempermasalahkan orang. Kenapa? Karena orang bisa berubah. Yang berikutnya adalah kalau misalnya kita sudah melakukan itu semua, ingat kita itu tidak bisa mengubah apapun. Yang bisa mengubah adalah Allah. Ikhtiar kita cuma batas dakwah aja. Maka perbanyaklah terus kemudian ibadah-ibadah kita, doa pada Allah secara tawakal supaya Indonesia mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Makanya kita bikin kajian ini nih, judulnya To Be a Better Family. Biar nanti ibu-ibu di sini bilang, jangan jadi orang kayak gitu ya. Yang ngomong kayak tadi tuh, misalnya nitip misalnya, atau misalnya ngomong kayak tadi, enak juga nih barang gitu kan ya. Jangan, kasih tahu pada anak-anaknya, nak dunia itu hina. Siapa yang dimuliakan dengan dunia, jangan merasa hebat. Karena dia sedang dimuliakan dengan barang hina. Kalau kamu dapat dunia, orang kafir juga dapat dunia. Kalau Allah kasih orang kafir, berarti itu tidak berharga. Tapi nak, cari sesuatu yang orang kafir gak dikasih. Mak bahagia sama kamu. Coba ngomong sama anaknya kayak gitu. Kamu mau punya dunia, gak apa-apa nak. Asal dunianya manfaatkan untuk akhirat. Karena orang kafir gak bisa memanfaatkan dunia untuk akhirat. Gimana caranya dunia yang kalian dapat nih bisa untuk bermanfaat buat akhirat? Mak pengen mati, sedangkan kalian itu ngasih mak pahala. Mak pengen mati ngelihat kalian semua di jalan Allah, di jalan Rasul. Kan gitu. Nah jangan sampai terus kemudian sebaliknya. Ada yang mau ditambahin mungkin? Baik ayah bunda sekalian. Saya bersyukur 2 tahun tinggal di Turki. Saya 2 tahun tinggal di Turki. Selama itu saya sering me-WhatsApp guru-guru saya di pondok, teman-teman saya di pondok. Bahwa kita harus benar-benar mencintai Indonesia dengan menguatkan majelis ilmu dan pondok pesantren. Kita harus menunjukkan kecintaan kita itu dengan cinta yang sesungguhnya. Kalau kita tonton, mohon maaf, di pemberitaan bahwa para pejabat ini itu segala macamnya ngaku-ngakunya cinta, tetapi cintanya bukan cinta yang hakiki terhadap negeri ini, maka kita harus menunjukkan cinta yang sesungguhnya itu apa. Maka kalau ada orang ngaku cinta ke negeri ini tapi dia korupsi, atau cinta terhadap negeri ini tapi dia melegalkan hal-hal yang merusak, maka sebenarnya ucapan cinta dari mulutnya itu adalah cinta yang menipu. Nah, di sisi yang lain kita harus menunjukkan cinta yang sejati terhadap negeri ini seperti apa. Maka di antara cinta yang sejati terhadap negeri ini adalah menjaga negeri ini dan generasi-generasinya. Ya. Jadi menjaga negeri ini dan menjaga generasi di negeri ini itu adalah bukti cinta kita. Meskipun kita nggak pernah itu update status atau bilang kemana-mana, aku cinta Indonesia, aku cinta harga mati Pancasila segala macamnya. Kita nggak ngomong-ngomong begitu, tapi kita boleh diuji siapa yang sebenar-benarnya cinta. Saya nggak pernah di update status ngomong ke khalayak ramai, aku cinta lo pada istriku, aku cinta lo pada istriku gitu ya. Untuk apa orang lain tahu? Kalau sebenarnya suami tidak menafkahi, tidak mendidik, tidak mengasuh, tidak mengajak kepada ketaatan, apa gunanya ngomong ke orang-orang kalau kita cinta? Tetapi kita nggak ngomong ke orang-orang, tapi kita justru membuktikan bahwa kita cinta. Apa diantaranya? Saya beri contoh. Ada orang melegalkan prostitusi, melegalkan bar, diskotik. Pertanyaan saya, bukti cinta atau tidak? Kurang kompak, cinta apa tidak? Itu jelas, itu nggak cinta. Kalau dia cinta kepada negeri, dia nggak mau tuh melegalkan diskotik, melegalkan minuman khamr. Itu buktinya dia nggak cinta. Meskipun setiap hari, setiap bulan dia upacara, dia bilang cinta, dia nggak cinta. Tetapi siapa yang sebenarnya cinta kepada negeri ini? Yang dia menjaga generasi dari kehancuran, dia buat majelis ilmu, dia ajak generasi muda untuk taat kepada Allah seperti yang kita lihat di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 96. Catat. Ingat apa kata Allah?
walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Sekiranya negeri-negeri itu diisi oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka aku akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi, kata Allah. Walakin kazzabu, akan tetapi banyak yang mendustai, banyak yang mengingkari, banyak yang melawanku, kata Allah. Ya. Fa akhaznahum, kemudian Allah memberikan azab kepada mereka. Na'udzubillahi min zalik. Maka cinta kita terhadap negeri ini maka mesti kita jaga. Wallahu a'lam bissawab.